gerbang Nusantara itu harus diartikan bahwa ini harus menjadi tembok dasar untuk membawa kemajuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu hal yang perlu kita jaga adalah partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan di Jawa Timur. Itu penting. Karena apa? Karena pembangunan Jawa Timur ini jangan sampai hanya ngebangun tanpa melibatkan masyarakat. Adalah kesenjangan ekonomi. Ya. Di dapil saya itu masih banyak petani, di dapil saya itu masih banyak pedagang yang itu butuh sumbangsi nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Tanpa anak muda yang kritis, maka pemerintahan ini bisa menjadi pemerintahan yang tirani, gitu ya. Oleh karena itu, saya sangat senang ketika generasi muda kita ini kritis dan memberikan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, ya apa kabar pano kabeh? Muga-muga seger waras yo. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Helmi Kahaf kembali menjumpai dulur-dulur Jawa Timur dalam program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dulur, beberapa tahun terakhir ini kita hidup di tengah dinamika sosial politik yang makin cepat berubah. Dinamis begitu ya dulur ya. Ada ketertiban yang diuji, ada demokrasi yang menuntut kedewasaan dan juga ada masyarakat yang semakin vokal menyuarakan harapannya. Salah satunya adalah di media sosial, bagaimana kita bisa melihat, mendengar opini viral dalam seketika dalam hitungan detik. Di lapangan, gesekan kepentingan bisa muncul tanpa aba-aba atau tanpa perintah begitu. Dan di tengah perubahan itu, kita bertanya, bagaimana menjaga Jawa Timur tetap tertib, stabil, namun juga tetap memberi ruang bagi demokrasi yang sehat dan bermartabat. Karena saya yakin demokrasi yang kuat bukan hanya tentang bagaimana suara di bilik, tetapi juga ketertiban di jalan, keamanan di desa, dan kepercayaan antara rakyat dan pemerintah daerah. Untuk itu, hal ini kita akan bahas dengan tema yang sangat menarik karena setiap edisi di Jatim Channel ini akan menghadirkan tema-tema yang berbeda. Tema kita hari ini adalah bersama rakyat menjaga ketertiban dan menguatkan demokrasi daerah. Bersama dengan tamu kita yang sudah hadir yaitu Bapak Haji Ubaidillah SPLI, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Helmi. Iya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Luar biasa semangat ya Pak ya. Semangat. Berbicara demokrasi tentu ini menjadi sebuah semangat. Tidak hanya sekedar menyuarakan tapi juga menjaga ketertiban begitu ya. Betul. Nah, kalau kemudian kita mengenal beliau yaitu sosok yang aktif mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan menjaga stabilitas ketertiban umum. Nah, untuk itu edisi kali ini kita akan menggali lebih dalam dulur bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa berjalan beriringan untuk menciptakan daerah yang aman sekaligus demokratis. Salah satu kata kuncinya adalah itu begitu ya. Nah, Pak Ubaidillah, bagaimana Bapak melihat kondisi ketertiban umum dan kualitas demokrasi daerah di Jawa Timur saat ini? Ya, terima kasih Mas Helmi. Tentunya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A yang membidani terkait dengan pemerintahan dan hukum, saya melihat bahwa pemerintah Jawa Timur ini hari ini saya yakin cukup berhasil dalam menjaga iklim demokrasi di Jawa Timur dan juga stabilitas di Jawa Timur. Ukurannya apa? Ukurannya di Jawa Timur walaupun masih ada beberapa gejolak-gejolak kecil, tetapi secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap kehidupan Jawa Timur khususnya dalam perjalanan pemerintahan yang ada di Jawa Timur. Bagaimana tema ini Pak ya, bersama rakyat menjaga ketertiban, menguatkan demokrasi daerah ini kita lihat dan kita rasa sangat relevan untuk saat ini, dewasa ini begitu ya. Betul. Dan bagaimana Pak peran dari DPRD Jawa Timur dalam menjaga tatanan sosial dan demokrasi di Jawa Timur ini sendiri? Ya, pertama tentunya kami anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Helmi, mempunyai saluran gitu ya, untuk bisa bagaimana menjaga ketertiban dan demokrasi Jawa Timur. Salah satunya adalah salurannya adalah melalui serap aspirasi, pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya. Terlebih memang tugas kita sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur itu adalah diberikan 3 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi legislasi, membuat peraturan. Di mana peraturan ini kita buat
tidak hanya untuk kepentingan pembuat perda atau pemerintah, tetapi bagaimana kita jaga peraturan ini betul-betul adalah peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah budgeting, keberpihakan anggaran kepada masyarakat ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai anggaran yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hari ini sekitar 26 triliun itu jangan sampai tidak tepat sasaran. Keberpihakan kepada masyarakat miskin ini juga harus kita jaga sebagai bagian dari tugas kita sebagai anggota DPR. Yang ketiga adalah tugasnya adalah budgeting. Tadi peraturan daerah atau perda, yang kedua, yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mengawasi jalannya pemerintahan ini agar senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan kita sendiri ataupun di atas kepentingan pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan. Jadi melalui tiga fungsi itu. Tiga fungsi Pak, ya? itu, Baik. Helmi. Terkait tentang tiga fungsi ini tentu juga memiliki peran ya Pak ya. Betul, Dari betul. Pak Ubedillah selaku dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Betul. Adakah Pak pengalaman yang bisa diceritakan, yang bisa dibagikan terkait begitu ya adanya sebuah komite atau isu ya, komitmen lebih tepatnya, komitmen pada sebuah isu yang saat ini sering kita lihat, kita rasakan begitu ya, ketertiban demokrasi terutama di dapil Pak Ubedillah, yaitu Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Bagaimana Anda bisa melihat seperti itu dan pengalamannya boleh ceritakan Ya, Pak? Alhamdulillah Mas Ilmi, selama menjadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, saya itu melakukan tugas sebagai anggota DPR itu salah satunya diberi tugas adalah melakukan serap aspirasi. Dalam serap aspirasi itu saya mendapatkan pengalaman bagaimana masyarakat betul-betul berharap banyak terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program-program yang sudah direncanakan. Bu Hovifah merencanakan dan mencanangkan bahwa Jawa Timur sebagai gerbang Nusantara. Ya, oleh karenanya gerbang Nusantara itu harus diartikan bahwa ini harus menjadi tembok dasar untuk membawa kemajuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu hal yang perlu kita jaga adalah partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan di Jawa Timur. Itu penting. Karena apa? Karena pembangunan Jawa Timur ini jangan sampai hanya ngebangun tanpa melibatkan masyarakat. Di situ ada pengawasan masyarakat, kualitas pembangunannya, kalau jalan itu harus betul-betul diawasi oleh masyarakat, ya. Kalau semuanya program-program yang lain, bantuan sosial juga harus diawasi oleh masyarakat. Nah, disinilah saya melihat bahwa ini perlu sosialisasi lebih lanjut, perlu evaluasi lebih lanjut, dan juga perlu program nyata dari Provinsi Jawa Timur untuk bisa ke depan lebih terpadu dalam melaksanakan program-program tersebut. Jadi kalau di wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso semua untuk penyerapan aspirasi masyarakat itu kemudian selain kemudian saling berinteraksi dengan para anggota dewan, apa saja yang kemudian bisa dilakukan secara optimal untuk bisa menjaga isu ketertiban ini, terus kemudian juga menjaga demokrasi bisa benar-benar didengar dan benar-benar terlibat dari masyarakat dan anggota dewan sendiri. Ya, tentunya kan kita selaku pejabat daerah harus memberikan contoh yang baik, Mas Ilmi. Pemerintah akan dikenal dengan pemerintahan yang baik ketika masyarakat itu mempercayai jalannya pemerintahan tersebut. Bagaimana cara menjaga pemerintahan tersebut dengan cara yang demokratis sebenarnya? Pertama tentunya pemerintah harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa di pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pemerintahan yang dijalankan dengan bersih, akuntabel, transparan, dan tanpa KKN seperti itu. Lah, dengan dasar seperti itu, ya, tentunya masyarakat akan percaya kepada program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Dan tentunya dengan partisipasi masyarakat, saya yakin demokrasi akan berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, oleh karenanya di dapil saya gitu ya, ketika saya menyampaikan aspirasi, mereka menyampaikan aspirasi, saya menyampaikan program-program pemerintah gitu ya, tentunya itu langsung ditangkap oleh masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana ke depan di Jawa Timur itu terkait dengan pembangunan infrastruktur yang butuh diperbaiki di tingkat desa. Saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, tolong anggaran terkait dengan perbaikan infrastruktur semuanya itu harus dianggarkan dengan benar, karena pemerintah wajib mendengarkan gitu ya apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jangan sampai kita ngebangun
tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, Oleh karena itu menjaga ketertiban umum itu tentunya dua hal. Ya. Pertama adalah mengurangi kesenjangan sosial. Oke. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat diberikan peluang untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan yang ada di Jawa Timur. Baik, jadi mengurangi kesenjangan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa mengeluarkan aspirasinya didengar begitu ya. Betul. Nah, terkait tentang ketertiban itu sendiri Pak begitu ya, sudah diupayakan seoptimal mungkin oleh Pak Ubaidillah sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi di area Bapak begitu ya, apakah pernah ada sebuah gesekan begitu Pak ya? Ada sebuah aspirasi yang kemudian disuarakan tidak pada ketertiban yang diharuskan begitu ya. Tadi sempat saya sampaikan di awal pembukaan podcast ini adalah bagaimana kemudian viral begitu ya, disampaikannya melalui sebuah media yang kurang tepat sasaran. Salah satunya adalah melalui sosial media, padahal kan sebenarnya bisa hearing dulu atau bisa apa? Bisa ngobrol dulu secara personal begitu Pak. Bagaimana keadaan di sana Pak? Atau secara umum boleh Pak begitu? Secara umum mungkin ya, Mas secara Ilmi, umum, ya. Secara umum sebenarnya masyarakat Jawa Timur itu budayanya adalah budaya gotong royong. Mas Ilmi, gitu ya. Baik. Artinya budaya ini sebenarnya budaya yang baik. Memang Jawa Timur ini memang ada masyarakatnya itu unik gitu ya. Kenapa? Saya bilang unik gitu ya. Di berbagai macam daerah gitu ya, yang ada di Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi dapil saya gitu ya. Isu terkait dengan kebijakan publik, isu terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur menjaga ketertiban, ini sebenarnya tidak terlalu menjadi isu yang utama di situ. Karena apa? Karena di sana sudah aman tentram gitu loh. Aman tentram di dapil saya. Berbeda mungkin di Sampang gitu ya, yang waktu itu ada peristiwa intoleransi, peristiwa suku, ras dan agama ya, dan lain sebagainya. Dulu di Sampang ada perbedaan pendapat di kalangan pemuka agama dan lain sebagainya. Di dapil saya nggak ada yang seperti itu. Cuma bagi saya gitu ya, selaku anggota DPR, kita tidak boleh menganggap ini menjadi sesuatu yang sederhana. Karena apa? Karena ke depan Jawa Timur ini butuh kebersamaan, butuh gotong royong. Lah, oleh karenanya gitu ya, untuk menjaga stabilitas dan demokrasi ini perlu kita menjaga ketertiban ini dengan cara apa? Memberikan sumbangsi nyata melalui APBD Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat di dapil saya dengan cara apa? Yuk program-programnya betul-betul disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya apa hari ini yang dibutuhkan adalah kesenjangan ekonomi. Di dapil saya itu masih banyak petani, di dapil saya itu masih banyak pedagang yang itu butuh sumbangsi nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karenanya kalau ini bisa menjadi jembatan, saya sebagai anggota DPR bisa menjembatani tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu akan bersama-sama dengan masyarakat dikenal sebagai pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Karena memang trennya berbeda Pak ya. Kalau sekarang itu belum ada ruang untuk kemudian diberikan bertemu dengan anggota dewannya begitu ya. Akhirnya muncullah sebuah isu-isu yang kemudian disampaikan secara blak-blakan di sosial media yang notabene sebenarnya kan bisa kita obrolkan secara personal dulu begitu ya. Maka trennya memang sekarang sudah mulai berubah dan dinamis begitu Pak ya. Nah, kemudian apakah kalau kita melihat sebuah fenomena yang seperti itu, dinamika sosial, dinamika politik yang saat ini memang sudah kita pahami dan kita rasakan, apakah dari DPRD Provinsi Jawa Timur juga sudah atau sedang menginisiasi kebijakan baru Pak yang menguatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan transparan? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang bagus Mas Ilmi. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Komisi A itu sudah mempunyai Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Tantribung, tentang ketertiban dan umum di masyarakat. Yang ini sudah diperbaharui dengan Perda nomor 2 tahun 2020 terkait dengan ketertiban dan umum. Ini akan kita evaluasi di tahun 2020 dengan memasukkan materi judi online, materi digitalisasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Perda ini menurut saya belum memasukkan potensi bahaya digitalisasi dan judol dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judi. Nah, Perda ini diharapkan ke depan Mas Ilmi bisa mengurangi disinformasi dan hoax yang selama ini masih tinggi di Jawa Timur.
Ya. Kenapa? Karena keterbatasan dalam literasi, memahami gitu ya. Bagaimana apakah berita yang dia dapatkan dari media sosial itu sudah sesuai atau tidak. Lah, oleh karenanya kami membutuhkan bantuan stakeholder Mas Ilmi. Tentunya dari media juga, GTV gitu ya, dan semua elemen untuk sama-sama untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar apa? Agar pengaruh media sosial ini yang tidak baik, khususnya yang berkaitan dengan hoax dan disinformasi ini bisa berkurang signifikan di pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kepada masyarakat di Jawa Timur. Nah ini kalau perda ini jadi, insya Allah nanti gitu ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan ada ruang untuk menciptakan sosialisasi, ya, menciptakan pemberitaan dan lain sebagainya yang tujuannya adalah mengurangi disinformasi dan hoax. Itu aja. Oke. Jadi memang di era digital ini memang hoax ini cepat sekali begitu Pak ya. Ibarat kata kalau kemudian publish, kemudian publikasi tidak perlu waktu menit begitu Pak ya. Detik langsung menyambar cepat begitu ya. Ya pasti ya yang baru-barusan lah ya, yang viral antara salah satu media dengan isu-isu kiai kan juga ada barusan itu. Nah, itu kan berita yang tidak benar itu bisa mengalahkan kebenaran yang sifatnya tidak digital gitu. Betul. Jadi salah satunya adalah dengan adanya perda yang memang sudah diupayakan untuk bisa mengatasi begitu ya itu. Persoalan tersebut. Apakah kemudian ada langkah kalau dibilang efektif, maka pertanyaannya adalah paling begitu Pak ya, paling di antara salah satunya perda tadi begitu. Betul. Paling efektif untuk mencegah eskalasi karena eskalasi ini juga pasti akan memunculkan dari sebuah pemicu atau pemantiknya begitu ya. Dari eskalasi konflik akibat disinformasi atau informasi palsu tersebut Pak tadi. Tentunya selain perda, pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya kami juga selaku anggota DPR Provinsi Jawa Timur Komisi A, sudah melakukan langkah-langkah preventif. Pertama adalah memberikan edukasi bersama dengan Diskominfo Jatim semuanya gitu untuk bisa memberikan literasi bagaimana bijak menggunakan media digital dan media sosial. Yang kedua, kami juga melakukan temu atau wawancara dengan masyarakat gitu ya, bertemu langsung melalui seminar ataupun melalui pelatihan-pelatihan langsung dengan masyarakat untuk bisa ke depan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan stakeholder yang sudah kami jumpai. Salah satunya adalah pondok pesantren, gitu ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan juga bidang kesenian melalui ludruk dan lain sebagainya. Lah langkah-langkah ini yang sudah kami lakukan sebagai bentuk kami ini adalah perwakilan dari masyarakat gitu. Tentu kami harus memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk bisa jauh dari hoax dan betul. Jadi medianya benar-benar komprehensif begitu Pak ya. Jadi tidak sekedar sosialisasi kemudian orang mendengar dan cenderung bosan begitu tidak. Tapi memang salah satunya melalui seni tadi ludruk berarti ada nilai-nilai moral yang kita sampaikan dan kita munculkan di ruang-ruang itu. Dan salah satunya juga menggandeng beberapa stakeholder dan beberapa OPD terkait begitu Pak ya, untuk mengoptimalkannya. Kemudian kalau kita berbicara terkait regulasi daerah yang saat ini kalau kita bilang sudah cukup responsif terhadap dinamika keamanan Pak begitu. Nah, bagaimana regulasi daerah saat ini menurut Bapak gitu ya, pandangan Bapak atau kemudian boleh disampaikan terkait tentang digital crime, intoleransi, hoax begitu Pak? Ya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus melakukan evaluasi menurut saya dan inovasi dalam mencegah digital crime itu. Karena apa? Karena digital crime ini butuh cara-cara yang extraordinary. Kenapa saya bilang extraordinary? Ini tidak bisa digunakan hanya kita itu diam saja atau menangkap orangnya, tidak bisa. Tetapi ini butuh stakeholder untuk bergerak secara bersama-sama untuk bisa mengurangi dampak dari hoax, criminal crime dan lain sebagainya. Contohnya criminal crime gitu namanya gitu ya. Banyak sekarang penipuan berbasis online, ya kan? Kalau ini pemerintah Jawa Timur hanya lewat sosialisasi tanpa memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, kalau sosialisasi hanya lisan itu bisa lupa kapanpun, Mas. Tetapi kalau berupa pelatihan, berupa pendampingan, ya, yang terus-menerus, saya rasa masyarakat akan lebih bisa mengurangi dampak dari digital crime dan juga hoax yang ada di masyarakat pada hari. Artinya apa? Harus dibuat aturan baru yang menyentuh terhadap itu. Dan harus ada intervensi anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membiayai, ya, biaya terkait dengan bagaimana
pencegahan terkait criminal crime dan lain sebagainya tersebut. Hari ini saya rasa masih sangat kurang pemerintah Jawa Timur mengalokasikan anggaran untuk kegiatan itu. Berarti kalau kurang alokasi anggaran ini juga apakah menjawab terkait belum cukup responsif Pak begitu terhadap adanya regulasi-regulasi yang kemudian kita bisa lihat isu-isu tadi digital crime, intoleransi, hoax dan sebagainya dari apa yang sudah terjadi begitu. Ya saya rasa itu. Gitu ya. Saya rasa itu Mas Elmi karena keberpihakan anggaran ya itu kan juga bagian dari responsif. Iya. Kalau anggaran tidak ada ya bagaimana mau responsif gitu ya. Artinya apa bahwa kami mendorong bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan harus dong memperbanyak anggaran terkait dengan kegiatan pencegahan hoax, criminal crime dan kriminal digital yang lain menggunakan media-media yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah perkuat dong edukasi digital dengan banyak media, perkuat dong edukasi digital menggunakan Diskominfo dan lain sebagainya dengan semua pihak yang berkaitan dengan itu. Bahkan berikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Itu cara terbaik untuk bisa lebih responsifnya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi ancaman hoax di masa yang akan datang gitu loh. Responsif salah satu tahapan begitu Pak ya. Iya dong. Jadi bagaimana kemudian dimulai dari anggaran dulu Pak, ngomongin anggaran, ngomongin responsif, boleh minum dulu deh Pak ya. Iya ini. Ya biar lebih rileks dulu begitu ya. Bismillah dulu Pak. Ya karena memang ini berkait kebijakan, berkait keberlanjutan begitu kan ya. Iya, betul. Pak Ubaidillah bagaimana kemudian ini tidak hanya sekedar sebuah wacana tapi aksi nyata begitu ya yang kemudian bisa benar-benar pemerintah hadir salah satunya melalui anggota Komisi apa ya? Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah berbicara terkait tentang keberlanjutan tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan pengawasan kebijakan masih rendah. Apa strategi konkret untuk meningkatkan partisipasi ini Pak? Iya, pertama tentunya kita harus menghilangkan budaya lama gitu ya. Iya. Budaya lama kita itu dalam musrembang itu kan mengundang habis itu yang hadir cuma 1 orang 2 orang gitu kan ya sudah musrembangnya hanya itu dan tidak menghasilkan program-program yang konstruktif dan juga inovatif di masa depan. Nah kita harus hilangkan musrembang yang model begitu kita harus hilangkan. Hari ini adalah zaman bagaimana musrembang itu harus digunakan sebagai upaya yang komprehensif. Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat itu betul-betul harus terwakili di musrembang tersebut. Yang kedua menggunakan media digital atau musrembang gitu ya. Jadi masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui musrembang tersebut menggunakan media digital atau media sosial. Tidak harus datang ke Surabaya, tidak harus datang ke kabupaten, tidak harus ikut rapat, tapi bisa menggunakan media Zoom. Gitu ya, bisa menggunakan media apapun yang itu sederhana, tetapi intinya adalah menyerap aspirasi masyarakat. Bagaimana masyarakat memberikan partisipasi yang cukup tinggi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dengan cara itu saya yakin partisipasi masyarakat yang tinggi itu akan membawa demokrasi yang kuat dan demokrasi yang partisipatif. Partisipatif, tertib begitu Pak ya, karena merasa tentunya, ada keterlibatan oleh masyarakat seperti itu. Makanya saya yakin kalau itu dilaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah apapun di Provinsi Jawa Timur ini, insya Allah partisipasinya akan tinggi, baik itu kegiatan politik ataupun kegiatan yang lain-lain tersebut. Jadi menghindari atau melakukan tindakan preventif untuk bisa ada tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang memang tidak diharapkan begitu ya. Karena mereka merasa memiliki. Iya, betul. Mereka merasa terlibat dalam pembahasan anggaran. Mereka dihargai dalam usul-usulnya dan sebagainya. Pemerintahan yang seperti ini yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Bukan pemerintahan yang tiran gitu ya, yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadi dan golongan tanpa memperhatikan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi kembali kepada kata demokrasi, kedaulatan rakyat begitu ya, di atas segalanya begitu ya. Baik, kalau berbicara terkait demokrasi kembali, apa sih Pak menurut Pak Ubaidillah begitu ya bentuk kolaborasi ideal antara masyarakat, kemudian tokoh-tokoh yang menjadi peran yang optimal begitu ya untuk menyuarakan dari demokrasi tersebut. Kemudian dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban. Ya, tentunya kita sebagai pemerintah daerah tidak boleh lagi bergerak sendiri.
ya tadi bahwa kita harus bersama-sama membangun Jawa Timur ini ya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Apa sih prinsip demokrasi? Tadi kedaulatan terbesar di tangan rakyat. Ketika kedaulatan terbesar di tangan rakyat, maka jangan pernah lagi kita ngebangun Jawa Timur ini tanpa ada partisipasi rakyat. Ya. Maka jangan pernah lagi di Jawa Timur ini kita ngebangun di mana kesenjangan ekonomi masih sangat tinggi antara si kaya dan si miskin. Nah, oleh karenanya untuk bisa melakukan kolaborasi tersebut banyak langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita memperkuat kolaborasi, ya kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan stakeholder, baik itu tokoh masyarakat, baik itu dengan insan-insan pers ya, ataupun dengan pegiat-pegiat demokrasi yang lain. Ya itu kolaborasi, saling membutuhkan. Ketika pemerintah Jawa Timur ingin ngebangun, dia membutuhkan masyarakat untuk partisipasi. Masyarakat pun begitu, membutuhkan pemerintah Jawa Timur untuk bisa mengucurkan anggaran yang berpihak kepada mereka, memberikan pekerjaan yang nyata bagi mereka. Oleh karenanya, saya rasa keterlibatan umum itu akan berjalan maksimal ketika kesenjangan di antara masyarakat itu berkurang. Ya, yang kedua, ya keterlibatan umum juga akan berjalan dengan maksimal ketika tidak ada perpecahan di dalam masyarakat. Dua hal itu yang menjadi kata kunci bagaimana keterlibatan umum bisa berjalan maksimal. Demokrasi bagaimana memberikan partisipasi yang besar kepada masyarakat dengan mengedepankan dua tadi. Kurangi kesenjangan sosial, yang kedua partisipasi yang diperkuat dalam hal pembangunan di Jawa Timur. Rasa itu. Kesenjangan sosial, kemudian juga partisipasi yang terus dilibatkan dan dioptimalkan melalui peran masyarakat itu sendiri, begitu Pak ya. Betul, baik, kemudian kalau kita berbicara program sempat tadi disinggung begitu ya. Nah, program apa dari Komisi A yang paling Pak ya? Ini kalimatnya paling Pak. Ini ada highlightnya nih Pak, paling berdampak dan langsung dirasakan masyarakat terkait keamanan dan demokrasi itu sendiri Pak. Ya, pertama tentunya produk peraturan daerah ya. Bentuk contohnya begitu Pak ya. Di mana kita mengatur hari ini bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada ibu-ibu, kepada generasi muda semuanya untuk bisa mengurangi dampak dari media sosial, terutama adalah judi online dan juga judi online dan juga penipuan-penipuan krim dan lain sebagainya. Lah kita pingin peraturan ini bisa menjadi sumbangsi nyata kepada pemerintah provinsi, kepada masyarakat provinsi Jawa Timur untuk bisa mengurangi dampak dari judi online. Karena apa? Maksudnya judi online ini bisa mempengaruhi terhadap ketertiban umum, ya. Judi online dan juga kejahatan-kejahatan digital crime yang lain ini bisa mempengaruhi terhadap demokrasi kita. Oleh karenanya peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat dengan anggaran yang cukup itu yang menjadi bagian dari solusi kami di Komisi A untuk bisa memperkuat ketertiban umum dan demokrasi di Jawa Timur seperti itu. Bentuknya seperti apa aja Pak? Contoh-contohnya itu kan bentuknya bagaimana kemudian menghapus hal-hal yang memang sifatnya digital crime begitu ya, judi online. Bentuknya dalam bentuk apakah kemudian sosialisasi, terus kemudian apakah bentuknya kemudian kolaborasi seperti yang disampaikan tadi yang sudah jalan begitu Pak? Itu tentunya yang pertama harus kita mengadakan kolaborasi dengan bentuknya kolaborasi dengan semua faktor. Salah satunya itu. Yang kedua, ya kita harus memberikan edukasi langsung. Perbanyak pelatihan-pelatihan, perbanyak edukasi secara langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya. Agar apa? Agar masyarakat mengerti. Oh, kalau terjadi menerima surat undangan semuanya, itu jangan dibuka dong. Karena kalau ketika itu dibuka, itu bisa membobol rekening dan lain sebagainya. Contoh bagian dari kejahatan krim, gitu ya. Itu seperti hal yang hari ini banyak penipuan-penipuan terjadi. Judi online, gitu ya. Jangan sampai tergiur, gitu ya, tergiur dengan judi online semuanya, yang di mana masyarakat itu bisa mengalami dampak yang serius ketika sudah kecanduan judi online. Lah, apa kecanduannya gitu ya? Dengan nominal yang kecil yang berbahaya. Kalau nominal besar tidak berbahaya, yang kecil yang berbahaya lah. Oleh karenanya pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib membuat peraturan bagaimana situs-situs judi online itu tidak bisa dibuka lagi di Jawa Timur satu. Yang kedua, edukasi langsung kepada masyarakat. Ya menggunakan sumber daya yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik menggunakan lurah atau menggunakan tokoh agama. Yuk kumpulkan mereka, buat suatu forum kebersamaan, berikan mereka edukasi yang komprehensif
agar mengurangi dampak-dampak dari hoax dan disinformasi, khususnya yang berkaitan dengan judi online dan lain sebagainya itu. Nah itu yang sebenarnya kami ingin ada intervensi anggaran di situ, Mas. Ya. Gitu loh. Baik, salah satunya adalah bagaimana intervensi anggaran akan juga mengoptimalkan apa yang akan dilakukan begitu Pak ya. Betul. Jadi tadi kan sempat disampaikan memang apa bentuknya kemudian disampaikan kepada masyarakat bagaimana judol ataupun digital crime itu luar biasa begitu. Betul. Nah, dalam tahapan kemudian interaksi dari Pak Ubaidillah dengan masyarakat terutama di dapilnya begitu ya. Apa yang paling kemudian dari apa tadi paling berdampak dari programnya Komisi A ini sendiri begitu ya, apa yang kemudian paling banyak disuarakan permasalahan-permasalahan begitu ya untuk bisa membuka ruang demokrasi bagi masyarakat di ruang dapilnya Bapak begitu. Permasalahan utama adalah ketidaktahuan ya, ketidaktahuan mereka dalam mencegah kejahatan krem dan digital dan lain sebagainya itu Mas Ilmi. Lah, pertama karena ketidaktahuan tentunya apa yang dilakukan ya sosialisasi dan bagaimana kita memberikan solusi kepada mereka. Terus yang paling banyak pertanyaan adalah bagaimana juga gitu ya program-program Komisi A yang berkaitan dengan ketertiban dan demokrasi ini bisa melakukan kolaborasi nyata, bukan hanya di atas kertas, tetapi ada gerakan langsungnya. Contohnya dalam pemberantasan narkoba, contoh saja semuanya. Jangan hanya di atas kertas, tetapi langsung kepada kepada ibu-ibu yang menjadi orang pertama yang tahu kondisi anaknya semuanya. Itu juga penting. Artinya apa? Bahwa program nyatanya adalah ketersediaan anggaran untuk sosialisasi, edukasi dan dan pencegahan dari kriminal crime itu menjadi dasar kami untuk bisa mengurangi dampak dari kejahatan digital crime tersebut gitu kan. Ya di samping program-program pendampingan hukum dan lain sebagainya pasti kita lakukan seperti itu Mas. Oke, siap Pak Ubaidillah. Terkait tentang anak muda, begitu Pak ya. Muda ya. Aduh. Karena anak muda, berbicara generasi muda, ya bukan hanya agen perubahan, Pak, tapi juga wajah perubahan bangsa. Dimulai dari daerah, putra-putri daerah, dari dapilnya Pak Ubaidillah begitu. Nah, bagaimana terkait tentang peran generasi muda sendiri dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan produktif nih Pak? Ya, bagi generasi muda tentunya pertama mereka tetap harus kritis. Dibuka ruang seluas-luasnya untuk bisa mengkritisi pemerintah. Tanpa anak muda yang kritis, maka pemerintahan ini bisa menjadi pemerintahan yang tirani gitu ya. Oleh karena itu saya sangat senang ketika generasi muda kita ini kritis dan memberikan solutif. Jangan hanya kritis tapi tidak solutif gitu ya. Hanya ngomong doang. Hanya ngomong doang. Tetapi asal bunyi. Bagaimana anak-anak muda di Jawa Timur ini kritis dan memberikan solusi nyata terkait dengan permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Satu itu. Yang kedua, tentunya saya meyakini bahwa pemuda ini kan salah satu bagian penting dari kemajuan dari bangsa ini. Bagaimana kita yakin tahun 2045 semuanya kita yakin bahwa Indonesia akan menuju ke Indonesia Emas. Tentunya persiapkanlah hari ini ya skill anak muda, skill generasi-generasi muda kita itu untuk mencapai ke arah sana. Karena tanpa mempersiapkan mereka, tanpa memberi ruang gerak mereka secara baik gitu ya, baik dari ilmu pengetahuan ya dan sebagainya, tentunya kita akan kesusahan untuk bisa mendapatkan bonus demografi di tahun 2045. Intinya bahwa anak muda sebagai agen social of change, social perubahan, harus diberikan ruang gerak dan ketersediaan anggaran lagi. Kenapa ya? Karena anggaran itu penting gitu ya. Makanya saya bilang salah satu tahapannya Pak ya begitu ya. Tahapannya bahwa ketersediaan anggaran untuk mempersiapkan mereka skill-skill anak muda ini gitu ya, itu penting untuk bisa membangun Jawa Timur di masa yang akan datang. Oleh karena itu jangan ragu-ragu lagi. Ayo Bu Gubernur, berikan anggaran sebesar-besarnya kepada penguatan skill anak muda di Provinsi Jawa Timur. Biar mereka solutif dan solutif gitu ya. Betul. Jadi bagaimana solutif ini menjadi salah satu hal yang perlu dikedepankan begitu ya. Jangan hanya menyampaikan tapi nggak ada solusi begitu ya. Iya, betul.
Dan juga ada dukungan, salah satunya anggaran tadi ya, dukungannya begitu ya. Anggaran. Agar optimal bagaimana nanti ada pelatihan-pelatihan, bagaimana sosialisasi terus jalan begitu ya. Dan dengan beragam bentuk kolaborasi yang bisa dioptimalkan. Nah, terkait tentang tadi berkaitan bonus demografi, kualitas dan kuantitas begitu ya. Antara dua pilihan itu begitu Pak. Nah, bagaimana pesan Bapak untuk masyarakat terutama generasi muda agar nantinya kita semua masyarakat itu berperan aktif menjaga ketertiban dan memperkuat demokrasi, terutama di Jawa Timur. Ya, pertama tentunya kami berharap bahwa generasi muda saat ini, khususnya generasi milenial dan generasi alpha, di mana digitalisasi sudah menjadi teman mereka dari sebelum tidur dan sampai bangun lagi, gitu ya. Ini harus diberikan ruang gerak yang nyata, ruang gerak yang betul-betul produktif. Oleh karenanya, ayo anak-anak muda jangan pernah pesimis dalam membangun Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini butuh kalian untuk bisa memperbaiki. Kalau generasi saya seumpamanya tidak bisa memperbaiki sistem yang hari ini sedang berjalan, maka saya berharap mereka yang bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Caranya adalah generasi saya menyiapkan fasilitas bagi mereka untuk berkembang. Caranya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur lagi-lagi harus menyiapkan anggaran mereka agar bisa solutif, inovatif, dan juga mempunyai skill yang mumpuni. Agar apa? Agar mereka bisa mengisi pembangunan Jawa Timur yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik ya, jadi bagaimana anggaran menjadi kembali pada poin untuk bagaimana bisa menciptakan kuantitas dan berkualitas dari generasi muda ini untuk nantinya juga bisa bersama-sama membangun bangsa. Karena kalau kemudian saat ini Pak Ubaidillah hadir, maka bukan hanya hadir untuk saat ini tapi juga bisa jadi 10 tahun ke depan dan beberapa tahun ke depan, dan nantinya juga akan menjadi satu sosok untuk bisa terus memotivasi, menginspirasi generasi muda selanjutnya untuk bisa menjadi sosok yang meneruskan begitu Pak ya. Betul. Nah, satu lagi Pak, apa komitmen pribadi Bapak dan Komisi A nantinya? Karena Komisi A ini selalu harus dibawa Pak begitu ya. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ke depan dalam menjaga stabilitas dan demokrasi daerah. Tentunya komitmen pribadi saya dan juga sebagai anggota Komisi A, pertama adalah saya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan motivasi kepada generasi muda ataupun kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur untuk bisa senantiasa selalu produktif dalam kehidupan sehari-harinya. Jauhilah sesuatu yang bisa merusak Jawa Timur di masa depan. Salah satunya adalah kita harus betul-betul bisa menghindari hoax dan disinformasi, karena itu bisa memicu perpecahan di Jawa Timur. Yang kedua, saya dan Komisi A selalu akan mengusahakan program tentunya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa memberikan sumbangsi nyata kepada pemuda dan juga kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur untuk bisa lebih berkembang dalam hal pengembangan skill dan inovasi dan juga keterampilan dalam penguasaan teknologi media digital. Oleh karenanya, melalui tugas dan fungsi saya sebagai anggota DPR, di mana tugasnya meliputi 3 hal tadi, yaitu pertama adalah tugasnya membuat peraturan atau perda gitu ya. Tentunya saya akan selalu mengusahakan bahwa peraturan yang saya buat, perda yang saya buat, itu tentunya betul-betul peraturan yang berpihak kepada masyarakat. Peraturan yang betul-betul bisa menjaga ketertiban umum dan berjalannya demokrasi secara baik. Yang kedua tentunya anggaran tadi. Saya akan mengusahakan selaku wakil rakyat bagaimana anggaran ini betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat umum. Bukan berpihak kepada pemodal, bukan berpihak kepada kepentingan segelintir orang. Karena apa? Karena anggaran yang berpihak kepada masyarakat, anggaran yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat, itu yang harusnya menjadi anggaran yang harus diusahakan terus-menerus oleh saya. Yang ketiga, tentunya adalah pengawasan. Tentunya saya akan mengawasi jalannya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dengan tugas dan fungsi saya. Agar apa? Agar berjalan dengan maksimal, progresif, dan bisa memberikan sumbangsi nyata kepada pembangunan Jawa Timur di masa yang akan datang. Seperti keinginan Bu Afifah, Jawa Timur gerbang Nusantara. Mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun ke depan, ketertiban umum terjalin dengan baik, terjaga dengan baik, demokrasi kita, partisipasi kita terjadi
peningkatan partisipasi yang baik. Tentunya itu yang saya harapkan. Kalau tadi kan komitnya Bapak dengan Komisi A begitu ya Betul. untuk masyarakat Jawa Timur. Pesan Pak, sekarang pesan bukan pesan terakhir Pak ya, tapi pesan kita bilang pesan pamungkas begitu ya. Pesan pamungkas pada masyarakat Jawa Timur agar tetap kompak, kritis, kalau tadi Bapak bilang critical thinking dan aktif dalam menjaga ketertiban serta kualitas demokrasi di Jawa Timur agar benar-benar terjaga bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk yang akan datang begitu Pak. Ya. Tentunya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga masyarakat Jawa Timur, yuk kita lakukan kolaborasi yang komprehensif, nyata, dan bisa memberikan sumbangsi nyata. Tanpa kolaborasi, apapun kita tidak akan berhasil. Dengan cara kolaborasi tentunya saya yakin keinginan kita untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik, membangun Jawa Timur yang lebih maju, masyarakatnya ketimpangan sosial yang rendah, dengan cara itulah kita melakukan kolaborasi di tugas kita masing-masing. Mas Hilmi dengan tugasnya, saya pun dengan tugasnya. Siap Pak. Jadi yuk kolaborasi, Jawa Timur ini adalah untuk kita dan untuk kita semua. Jawa Timur untuk kita semua begitu ya, suara rakyat, suara demokrasi yang kemudian kita optimalkan dengan sebuah aksi begitu Pak ya, bukan hanya sekedar wacana. Terima kasih Pak Ubaidillah bersama dengan kami menjaga ketertiban demokrasi masyarakat Jawa Timur. Dulur-dulurku Jawa Timur, hari ini kita belajar bersama Pak Ubaidillah bahwa ketertiban dan demokrasi bukan hal yang terpisah, selalu menjadi satu kesatuan. Tetapi dua sisi yang saling menjaga yang bisa kita optimalkan, tentu ketertiban memberi ruang aman bagi semua dan demokrasi memberi suara bagi siapapun yang ingin didengar. Tugas kita jelas dulur-dulurku Jawa Timur, mengawasi, berpartisipasi dan menyuarakan yang benar agar masyarakat bisa hidup tentram dan hak setiap warga tetap terlindungi. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya dulur-dulurku Jawa Timur. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya di program kesayangan kita semua, Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Helmi Kahaf pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubaidillah.